warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang diampung oleh Ibu Siti Raihan. Yang pertama, materi pertama yaitu fase perkembangan. Di mana fase perkembangan ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase konsepsi. Di mana fase konsepsi ini memiliki arti yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung sekitar 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Fase kedua yaitu fase kelahiran. Nah, materi berikutnya yaitu multiple intelligence. Dalam multiple intelligence terdapat kecerdasan. Itu kecerdasan yang menurut Bruzan menyatakan bahwa seseorang yang memiliki nilai IQ yang tinggi belum tentu dapat mandiri, berpikir mandiri dalam bertindak, mampu menilai rasa, humor yang baik, menghargai keindahan, menggunakan akal, relativistik, mampu menikmati sesuatu yang baru, orisinil, dapat dipahami secara kompresif, fasih, fleksibel, dan cerdik. Artinya, nilai IQ bukanlah tolak ukur utama kecerdasan manusia. Kecerdasan bukan hanya dengan memiliki nilai IQ yang tinggi, namun kecerdasan lebih pada bagaimana seseorang dapat mencegah masalah yang dihadapinya. Nah, dengan tepat dan benar, Drakir beranggapan bahwa seseorang dikatakan cerdas kalau orang yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi pikir sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Artinya seseorang yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat tetapi salah berjumlah dapat dikatakan cerdas, begitupun sebaliknya. Nah, seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logiko, matematik, linguistik, dan spasial. Menurut Freeman, Ferdinand mengemukakan bahwa ada 3 dalam macam tipe definisi kecerdasan, yaitu yang pertama, definisi kecerdasan yang dinekankan pada kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri. Yang kedua, definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan belajar. Yang ketiga, definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan abstraksi. Nah, dari 3 penyesuaian diri, dari 3 definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang cerdas adalah orang yang mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi perubahan-perubahan. Nah, adapun kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence dapat didefinisikan yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu untuk menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Nah, menurut Howard Gardner, multiple intelligence memiliki karakteristik konsep yang berbeda dengan karakteristik konsep berdasarkan terdahulu ya. Nah, karakteristik yang dimaksud adalah yang pertama, jenis inteligensi itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat.
Artinya yaitu dalam pengertian ini tidak ada inteligensi yang lebih baik atau lebih penting dari inteligensi yang lain. Nah, yang kedua yaitu semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Artinya semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tipe-tipe kecerdasan. Semua kecerdasan dapat dengan latihan seorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki dan menipiskan kelemahan-kelemahan. Nah, yang keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang diperbuat manusia. Satu kegiatan mungkin memerlukan lebih dari satu kecerdasan. Nah, satu kecerdasan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Nah, adapun materi berikutnya itu tentang multiple dance. Nah, menurut saya multiple dance itu memiliki istilah yang dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, psikologi hewan, dan neurotomi. Kecerdasan dalam multiple intelligence adalah seseorang yang memiliki nilai IQ yang tinggi, namun kecerdasan lebih pada bagaimana seseorang dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dengan tepat dan benar. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Kecerdasan ini juga ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut. Nah, materi berikutnya yaitu emotional intelligence, dalam artian kecerdasan emosi. Nah, apa sih kecerdasan emosi itu? Nah, dalam diri manusia mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan tersebut dapat berupa dalam bidang pengetahuan, keterampilan, berbicara, dan lain sebagainya. Kelebihan maupun kelemahan tersebut dapat dipengaruhi dengan yang dinamakan kecerdasan. Kecerdasan ini dapat meliputi kecerdasan IQ, SQ, dan EQ. Dari berbagai hasil penelitian telah banyak terbukti bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan kecerdasan intelektual EQ. Nah, kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengenali makna emosi dan hubungan mereka dan untuk alasan dan memecahkan masalah atas dasar mereka. Kecerdasan emosional terlibat dalam kapasitas untuk merasakan emosi, mengasimilasi perasaan emosi yang terkait, memahami informasi dari emosi dan mengelolanya. Yang pertama, emosi. Dalam model ini, emosi mengacu pada keadaan perasaan termasuk respon fisiologis dan kognisi yang menyampaikan informasi tentang hubungan. Misalnya, berbahagia adalah keadaan perasaan yang juga menyampaikan informasi tentang hubungan biasanya. Yang kedua, intelijen. Dalam model ini, intelijen mengacu pada kapasitas untuk alasan sah tentang informasi. Adapun ciri-ciri yang mempunyai kecerdasan emosi adalah mudah bergaul, tidak mudah takut, bersikap tegas, kemampuan besar untuk melibatkan diri dengan orang lain, konsisten, tidak emosional, lebih mengutamakan rasio daripada emosi,
dapat memotivasi dirinya sendiri, dan lebih penting dapat memecahkan solusi dalam keadaan yang darurat. Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosi merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam bidang kehidupan sehari-hari kita, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, kecerdasan emosional lah yang memotivasi kita untuk mencari manfaat, potensi, dan mengubahnya dari apa yang kita pikirkan menjadi apa yang kita lakukan. Dengan demikian, kecerdasan emosi adalah sejumlah kemampuan dan keterampilan yang dikaitkan dengan pembinaan hubungan sosial dengan lingkungan yang merujuk pada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dalam hubungan dengan orang lain dengan indikator. Yang pertama, kesadaran diri. Nah, meliputi kesadaran diri emosi yaitu membaca emosi diri sendiri dan mengenali dampaknya dan menggunakan insting untuk menentukan keputusan. Penilaian diri yang akurat adalah mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri, dan kepercayaan diri meliputi kepekaan yang sehat mengenai harga diri dan kemampuan diri. Yang kedua, pengelolaan diri meliputi kendali diri emosi, yaitu mengendalikan emosi dan dorongan yang meledak-ledak. Transparansi adalah menunjukkan kejujuran dan integritas serta kelayakan untuk dipercaya. Yang ketiga, kesadaran sosial meliputi merasakan emosi orang lain, memahami sudut pandang mereka, dan berminat aktif pada kekhawatiran mereka. Kesadaran organisasional adalah membaca apa yang sedang terjadi. Yang keempat, pengelolaan relasi. Kemampuan yang menginspirasi yaitu membimbing dan memotivasi dengan visi yang semangat. Berpengaruh adalah penguasaan berbagai taktik membujuk mengembangkan orang lain, meliputi menunjung kemampuan orang lain melalui umpan balik dan bimbingan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Yang pertama, faktor internal, yakni faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Yang kedua, faktor eksternal, yakni faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu dapat secara perorangan. Sedangkan menurut Agustian, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu faktor fisiologis, faktor pelatihan emosi, dan faktor pendidikan. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan mengkoordinasikan keadaan emosi agar termanifestasi dalam perilaku secara efektif. Yang kedua, faktor pelatihan emosi. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan rutin tersebut akan menghasilkan pengalaman yang berujung pada pembentukan nilai. Reaksi emosional apabila diulang-ulang pun akan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Pengendalian diri tidak muncul begitu saja tanpa dilatih. Faktor pendidikan.
Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan kecerdasan emosi. Individu mulai dikenalkan dengan berbagai bentuk emosi dan berbagai mengelolanya melalui pendidikan. Adapun macam-macam kecerdasan emosi, yaitu amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Menurut Goleman, ada 5 macam kecerdasan emosi, yaitu kecerdasan mengenali emosi diri, kecerdasan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengenali emosi orang lain, kemampuan membina hubungan. Adapun meningkatkan kecerdasan emosi, yaitu mengenali emosi diri. Kedua, melepaskan emosi negatif. Ketiga, mengelola emosi diri sendiri. Keempat, motivasi diri sendiri. Dan kelima, mengenali emosi orang lain. Pengaruh kecerdasan emosi terhadap peserta didik adalah sejumlah kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pembinaan hubungan sosial dengan lingkungan, yang merujuk pada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain. Nah, itulah tadi materi emotional intelligence. Nah, materi berikut yaitu perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut teman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Calvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Han juga menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan proses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gardner menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1996 sampai 1980. Pada awalnya, Piaget lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Informasi tidak sekedar dituangkan ke dalam pikiran anak lewat lingkungan. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif di dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Anak aktif menerima informasi walaupun proses berpikir dalam konsepsi anak mengenai realitas telah dimodifikasi oleh pengalaman dengan dunia sekitarnya. Namun, anak juga berpikir aktif dalam menginterpretasikan informasi yang ia peroleh melalui pengalaman. Piaget percaya pemikiran anak berkembang menurut tahap-tahap yang terus bertambah kompleks. Menurut Piaget, secara individu, anak melewati serangkaian pertumbuhan kualitas yang bersifat invarian atau stabil, selalu tetap tidak melompat atau mundur. Perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis atau menyesuaikan diri dengan lingkungan disertai dengan perorganisasian struktur berpikir.
Piaget mengungkapkan bahwa setiap organisme yang ingin mengadakan adaptasi dengan lingkungannya harus mencapai keseimbangan, yaitu antara aktivitas individu terhadap lingkungan dan aktivitas lingkungan terhadap individu. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensorik umur 2-2 tahun, tahap preparasional umur 2-7 tahun, operasional konkret umur 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Berikut ini penjelasan tentang perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, tahap sensiomotorik umur 0-2 tahun. Pemikiran baik termasuk ke dalam pemikiran sensorik motorik. Tahap sensorik motorik berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira berumur 2 tahun. Tahap profesional 2-7 tahun. Perkembangan profesional berlangsung dari usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, konsep-konsep yang stabil dibentuk penalaran mental muncul, egosentrisme melalui kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Ciri-ciri tahap profesional 2-4 tahun dicirikan dengan adanya fungsi semiotik mulai usia 24 tahun, imitasi tak langsung, yaitu dengan membuat imitasi yang secara tidak langsung dari badannya sendiri. Permainan simbolis dapat merupakan ungkapan diri anak, menggambar, mengetahui bentuk-bentuk dasar geometrik. Tahap operasional konkret umur 7-11 tahun. Pemikiran anak pada usia 7-11 disebut pemikiran operasional konkret. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau pariwisata yang nyata atau konkret dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahap ini yaitu pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri-ciri lainnya. Kedua, classification atau klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama, mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lainnya, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Ketiga, disentering. Disentering adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Keempat, reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awalnya. Kelima, konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. 6. Penghasilan sifat egosentrisme, kemampuan untuk melihat atau dari sudut pandang orang lain. Terus
pandangan Chomsky tentang perkembangan bahasa. Beberapa ahli psikologi memasukkan perkembangan bahasa ke dalam perkembangan kognitif sebab aktivitas berpikir melibatkan bahasa. Berpikir merupakan percakapan dalam hati. Bahasa merupakan alat untuk berpikir dan bahasa mengekspresikan hasil pemikiran. Berpikir dan berbahasa merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan. Adapun implikasi perkembangan kognitif yaitu bahasa dan cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Di dalam kelas, anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Nah, materi berikutnya yaitu perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin. Mores sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Selanjutnya Salam mengartikan moral sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan. Menurut Swarkarji menyatakan moral adalah nilai kebaikan manusia sebagai manusia. Swarkarji menjelaskan moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun. Menurut Haris menyatakan moralitas adalah wilayah yang berlaku yang pada dasarnya berkaitan dengan pembenaran tentang apa yang harus dilakukan namun definisi tidak seluruhnya tepat. Menurut Turiel menyatakan ada perbedaan antara moralitas dan konsepsi sosial bagi anak. Menurut perilaku moral seperti memukul seseorang tanpa alasan memiliki efek sensitif intrinsik terhadap kesejahteraan orang lain. Selanjutnya, teori perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut kognitif. Teori perkembangan kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey dilanjutkan Piaget. Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1996 sampai 1980. Pada awalnya Piaget lebih tertarik meneliti tentang perkembangan kognitif pada manusia. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun diri sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Dalam penelitian, Piaget pura-pura tidak mengetahui aturan permainan kemudian menyatakan kepada anak. Dari jawaban anak-anak tersebut tentang peraturan permainan, Piaget dapat memahami bagaimana anak memahami aturan-aturan dalam permainan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan bermain banyak digunakan dalam penelitian psikologi atau ekonomi yang pada saat ini. Hasil penelitiannya menunjukkan 4 tahap anak dalam memahami aturan dalam permainan. Yang pertama, anak-anak di bawah usia 4 tahun yang terlibat dalam permainan gandu. Yang kedua, anak-anak yang berusia 4-7 tahun belum sepenuhnya memahami aturan permainan. Yang ketiga, anak-anak usia 7-10 tahun telah mulai menunjukkan sikap bekerja sama. Yang keempat, usia 11-12 tahun setelah sungguh-sungguh memahami aturan dalam permainan. Piaget menyebutkan dengan bekerja sama sejati. Anak-anak pada usia ini menunjukkan perilaku baik
yang sesuai dengan aturan permainan. Menurut Lawrence Colbert, dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 1925 di Brooksville atau New York. Colbert sangat tertarik dengan karya Piaget yang berjudul The Moral Judgment of the Kill. Ketertarikannya tersebut mendorongnya untuk melakukan penelitian tentang proses pertimbangan moral pada anak. Pengertian Masganti 2009 tentang kompetensi moral anak usia dini menunjukkan bahwa pengembangan moral anak harus dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mengenalkan, mendiskusikan nilai-nilai moral kepada peserta melalui diskusi dilema moral. Yang kedua, mengajak peserta didik melakukan alternatif yang dipilih dalam melakukan nilai-nilai moral yang telah didiskusikan. Yang ketiga, mengajak peserta didik mengenali mengungkapkan perasaan yang muncul setelah melakukan alternatif pemecahan masalah moral yang dipilih. Purwanto berpendapat bahwa moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertindak dengan lemah lembut, dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara. Salah satunya melalui pendidikan langsung. Pendidikan langsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar atau salah, atau baik atau buruk oleh orang tua dan gurunya. Selanjutnya, pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti tuntutan dari orang tua, lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak dapat memahami alasan yang mendasari suatu bentuk perilaku dengan konsep baik buruk. Perkembangan spiritual membawa banyak implikasi terhadap pendidikan dan diharapkan muncul manusia yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk itu, pendidikan agama nampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan di sekolah dasar. Tanpa melalui pendidikan agama, mustahil SQ dapat berkembang baik dalam diri peserta didik. Nah, materi berikutnya yaitu perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Teori perkembangan psikososial digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt pada tanggal 15 Juni sampai 1902 dan wafat pada tahun 12 Mei 1994 di Harwich. Dalam teori Erikson terdapat 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan masing-masing. Tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Yang pertama, trust first mistrust, percaya first tidak percaya sejak lahir 1 tahun. Trust merupakan sikap dasar psikososial yang dipelajari bayi ketika mereka dapat mempercayai lingkungannya. Timbulnya trust atau percaya berasal dari pengalaman yang terus-menerus dan berkesinambungan yang menimbulkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bayi oleh orang tuanya. Yang kedua, autonomy first shame and doubt. Otonomi first malu atau ragu-ragu antara usia 2-3 tahun. Jika anak telah memiliki sikap trust atau mistrust terhadap orang tuanya, maka anak akan mencapai derajat kemandirian tertentu apabila seseorang usia 1-6 tahun mendapat kesempatan dan memperoleh dorongan untuk melakukan keinginan sesuai dengan tempo dengan caranya tersendiri dengan bantuan supervisi
dari orang tua atau guru yang bijaksana. Yang ketiga, inisiatif Face Go Fit. Ini inisiatif Face rasa bersalah antara 4 sampai 5 tahun. Anak-anak memiliki kemandirian akan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik atau mental dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang akan dilakukan pada usia 4 sampai 5 tahun. Yang keempat, industri Face Inferiority. Industri Face Inferior usia 6 sampai 11 tahun. Anak-anak yang penuh inisiatif ketika mereka memasuki sekolah dasar akan mengarahkan energinya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Mereka tertarik pada bagaimana sesuatu diciptakan dan bagaimana suatu bekerja. Kelima, ego identity Face Role Confession. Identitas diri Face kekacauan peran usia 12 sampai 18 atau 20 tahun. Pada tahap ini, remaja individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kediriannya. Pertanyaan yang muncul antara lain, siapa mereka, bagaimana masa depannya. Pada tahap ini, remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan dengan baik secara serentak. Kapasitas yang dimiliki remaja yaitu kapasitas menggunakan hipotesis. Kedua, kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, logis, dan idealistik atau berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Keenam, intimasi dan isolation. Keintiman Face pengasingan usia 18 sampai 19 atau 30 tahun. Orang-orang yang telah memiliki identitas diri akan memasuki fase keintiman hubungan dengan orang lain. Erikson menggambarkan keakraban sebagai pemenuhan diri sendiri tanpa kehilangan diri sendiri pada orang lain. Ketujuh, generativity Face Stagnation. Perluasan Face stagnasi antara usia 20 sampai 50 tahun. Perluasan hubungan mencakup rencana-rencana orang dewasa atas apa yang mereka harapkan berguna membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya. Dan yang terakhir, integrity Face Despite. Integriti dan kekecewaan usia 60 sampai ke atas. Orang-orang yang mengalami generativity pada usia 50 tahunan akan mengalami integritas pada usia 60 tahunan. Kehidupan mereka akan menjadi lebih baik, menimbulkan rasa puas, dan akhir tercipta integritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yaitu keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, dan adapun upaya mengembangkan sikap sosial peserta didik. Melaksanakan pembelajaran kooperatif, melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Sekolah dapat membekali peserta didik dengan keterampilan sosial dan kemampuan menyelesaikan masalah sosial. Peserta didik mungkin akan menghadapi masalah hubungan sosial dengan orang tua, tetangga, teman sebaya. Materi berikutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat pikiran dan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep, ataupun jalan pikiran kepada orang lain. Pupu Saiful Rahmat dalam bukunya Perkembangan Peserta Didik mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Bahasa sering digunakan
yakni bahasa lisan yang berfungsi untuk menyampaikan maksud kepada orang lain dengan tatanan kata dan kaidah yang dimengerti. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, mulai ucapan-ucapan yang sederhana dengan kemampuan mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa. Perkembangan kemampuan menggunakan kata, kalimat pada bahasa. Perkembangan bahasa menurut Chomsky. Teori perkembangan bahasa diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1928. Noam Chomsky adalah seorang profesional linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terdapat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Penelitian yang dilakukan terhadap perkembangan bahasa tentunya tidak terlepas dari pandangannya. Hipotesis atau teori psikologi yang dianut. Dalam perkembangan bahasa terdapat pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang, yaitu teori behaviorisme. Kaum behaviorisme menerangkan bahwa proses memperoleh bahasa pertama dikendalikan dari luar dari anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Dengan kata lain, behaviorisme menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung kepada perilaku berbahasa serta berhubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Istilah bahasa bagi kaum behaviorisme dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan dan bukan sesuatu yang dilakukan. Yang kedua, teori navatisme. Navatisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingkungannya secara genetis yang telah diprogramkan. Lingkungan tidak mempunyai pengaruh dalam memperoleh bahasa. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia dan binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Hal ini didasarkan pada asumsi. Yang ketiga, teori kognitisme. Istilah kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. 4. Teori sosiokultural. Teori sosiokultural memandang bahasa yang artefak sosiokultural berperan memediasi aktivitas manusia dan praktek sosial. Tesis sentral dalam teori sosiokultural Vygotsky ini kemudian dikembangkan oleh rekan sesamanya. Materi berikutnya yaitu misbehave peserta didik. Strategi intervensi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif. Buruknya perilaku siswa digenerai sebagai praktik pembelajaran yang kurang berorientasi kepada nilai-nilai yang seharusnya diinternalisasikan. Hadirnya guru sebagai pemimpin di kelas dipandang sebagai seorang guru teladan yang diyakini siswa memiliki kebenaran pikiran, ucapan, dan sikap disiplin. Lembaga pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis untuk membentuk generasi pada muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Masalah pembinaan disiplin merupakan problematik kehidupan yang cukup luas secara umum.
Disiplin merupakan bagian dari latihan batin dan watak agar segala perbuatan manusia disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku. Istilah disiplin mengandung banyak arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin mempunyai arti ketaatan dan kepatuhan pada aturan, tata tertib, dan sebagainya. Yang dikutip oleh Oteng Sutisna menjelaskan disiplin sebagai proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan, atau kepentingan demi suatu cita-cita atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif. Pencarian suatu cara bertindak pada yang terlebih dengan gigih, aktif, dan diarahkan sendiri sekalipun menghadapi rintangan. Pengendalian perilaku dengan langsung dan otoriter melalui hukuman ataupun hadiah. Definisi tersebut mengandung makna tertentu yang berisi ide. Adapun beberapa unsur pengertian didefinisikan sebagai berisi moral yang mengatur tata kehidupan, pengembangan ego dengan segala masalah intrinsik yang mengharuskan orang untuk menentukan pilihan, pertumbuhan kekuatan untuk memberi jawaban terhadap setiap aturan yang disampaikan. Apakah sikap itu terhormat? Pengajaran dengan memberi contoh dan model sangat penting bagi anak untuk belajar tentang rasa hormat. Rasa hormat adalah unsur yang penting dari semua hubungan yang sehat, misalnya dalam perkawinan, di tempat kerja, antara teman, dan antara orang dewasa dan anak. Dan anak-anak akan sangat mungkin memberikan rasa hormat jika rasa hormat itu diberlakukan kepada setiap orang. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sama dengan pendidikan dan pembinaan karena menekankan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan pengendalian diri. Ini kemudian akan melahirkan motivasi dari dalam. Disiplin negatif membesarkan ketidakmatangan individu, sedangkan disiplin positif menumbuhkan kematangan. Fungsi pokok disiplin adalah mengajar anak mencari penekanan yang diperlukan dan membantu mengarahkan energi orang. Piet A. Sahertien mengemukakan beberapa macam disiplin, diantaranya disiplin tradisional, disiplin modern, disiplin liberal. Disiplin negatif, disiplin ini diartikan sebagai penggunaan hukuman atau ancaman hukuman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan dan hukum. Pendekatan negatif terhadap disiplin menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Hukuman diberikan kepada pelanggar peraturan untuk mengejarkannya dan untuk menakutkan orang-orang lain sebagai mereka tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Disiplin negatif menurut Hurlock berarti pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasanya diterapkan secara sembarangan. Hal ini merupakan bentuk penekanan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan. Nah, bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk bertingkah laku yang sesuai dengan standar yang diterapkan oleh kelompok sosial mereka, maka disiplin menurut Hurlock harus mempunyai 4 unsur, yaitu peraturan sebagai pedoman tingkah laku siswa, konsistensi dalam menegakkan peraturan tersebut, dan cara yang digunakan untuk mengajarkan dan melaksanakan disiplin, hukuman untuk siswa yang melanggar peraturan, dan penghargaan bagi siswa yang bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Reinforcement positif. Menurut Muhammad Uzair Usman, teknik pemberian penguatan agar efektif yaitu penguatan kepada pribadi tertentu yang jelas diberikan dengan segera atau langsung, yaitu setelah munculnya tingkah laku yang diharapkan.
penguatan kepada kelompok, penggunaan penguatan dengan bervariasi. Ada agar penguatan positif dapat berjalan efektif. Suetarlina Soekarji mengemukakan beberapa hal yang harus dilakukan agar penguatan positif dapat berjalan efektif, yaitu menyajikan penguatan estetika, memilih penguatan yang tepat, mengatur kondisi situasional, menentukan kuantitas penguatan, dan memilih kualitas dan kebaruan penguatan. Reformer negatif. Pada penguatan negatif, meningkatnya atau kemungkinan berulangnya tingkah laku yang diharapkan disebabkan oleh dikurangi atau dihilangkannya stimulus yang tidak dikenakan sebagai konsekuensi dari tingkah laku tersebut. Jadi, tingkah laku dapat mendapatkan penguatan negatif jika tingkah laku itu meningkatkan atau terpelihara karena berkaitan atau dihilangkan suatu stimulus. Punishment positif. Pada motivasi perilaku, punishment diartikan sebagai sebuah teknik yang memiliki maksud spesifik. Saat analisis behavior berbicara mengenai punishment, mereka menunjukkan sebuah proses di mana konsekuensi dari sebuah tingkah laku yang dapat menghasilkan penurunan kejadian tingkah laku di kemudian hari. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran kebanyakan orang yang mengenai makna dari punishment. Dari sebuah terapi memiliki tujuan spesifik yang bertujuan untuk mencapai target perilaku. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Seperti kejadian suatu perilaku diikuti oleh penyajian stimulus yang tidak disukai dan sebagai hasilnya tingkah laku tersebut cenderung untuk tidak muncul kembali di masa mendatang. Punishment negatif adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangnya stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa mendatang, seperti kejadian suatu perilaku diikuti oleh penghilang stimulus yang memperkuat dan sebagai hasilnya tingkah laku tersebut cenderung untuk tidak muncul kembali di masa mendatang. Time out. Harris menyebutkan 3 tipe time out: eksklusionari, non-eksklusionari, dan isolation. Time out dengan istilah yang berbeda tetapi konsep sama. Erfurt 2010 menyebutkan 3 tipe time out. Pertama, eksklusionari time out. Time out tipe ini menempatkan anak di ruang yang terpisah dari ruang anak menunjukkan perilaku bermasalah. Harris menyebutkan tipe ini dengan istilah isolationary time out. Tipe ini membuat tenaga ekstra. Contoh, seorang siswa SD disuruh masuk ruangan bimbingan dan konseling karena mengganggu temannya yang sedang belajar. Kedua, exclusionary time out. Time out tipe ini mengasingkan anak ke suatu tempat yang tidak memungkinkan anak tersebut berinteraksi sosial. Contoh, seorang siswa SD karena ribut dan mengganggu temannya diberikan time out dengan cara menyuruh dia duduk di pojok menghadap tembok sampai batas waktu yang ditentukan. Yang terakhir, non-exclusionary time out. Time out tipe ini menempatkan anak di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan anak di mana dia menunjukkan perilaku bermasalahnya tetapi masih di dalam satu ruangan yang sama. Contohnya, seorang anak TK mengganggu temannya yang satu meja dengan dia. Anak tersebut kemudian dikenakan time out dengan memindahkan ke meja lain. Tipe ini dibagi menjadi 3 bentuk: target observation, revolt of stimulus, conversion, dan ignoring. Itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan
Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.